Jua-jua mau bantah Karina, menjua-jua kita Karina. Horas jalagabe madita saluhna, horas bantah haganupan, salam habunaran dumona. Horas ton di madingin, pirma ton di matugu, sayur matua bulung. 5. Salam khas Batak yang selalu digunakan dalam setiap pertemuan tanpa ada limitasi waktu dan sifat pertemuan. Selamat datang di Halak Toba. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Batak sebagai suku dengan populasi terbesar kedua di Indonesia adalah sebuah suku kolektif yang terdiri dari 6 subsuku yang sangat unik. Dikatakan unik karena mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan satu dengan yang lainnya. Keenam subsuku ini adalah Pakpak, Simalungun, Karo, Toba, Mandailing, dan juga Angkola. Ada begitu banyak versi yang menceritakan tentang asal-muasal Batak menjadi sebuah suku. Setidaknya sampai saat ini ada 2 versi yang sangat terkenal yang berkembang dalam masyarakat yang bisa kita buat sebagai acuan dalam menentukan kira-kira orang Batak itu berasal dari mana. Dalam episode kali ini, izinkan ke saya untuk membahas tentang asal-muasal orang Batak yang diambil dari kepercayaan masyarakat setempat. Dalam hal ini saya akan mengambil dari perspektif kepercayaan lokal, yaitu dari ajaran agama Malim atau yang mungkin sering kita sebut dengan Parmalim atau Parbaringin. Malim adalah sebuah ajaran agama tradisional asli Nusantara yang tumbuh, berkembang, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Batak Toba kuno sebelum masuknya ajaran agama Samawi ke Nusantara. Walaupun istilah Malim yang merujuk kepada ajaran atau agama dan Parmalim yang merujuk kepada para penganut ajaran agama tersebut baru dikenal pada awal abad ke-20, yaitu lebih tepatnya pada tahun 1921, ditandai dengan didirikannya sebuah balai pasogit di luar Bakara pada tahun 1921 sebagaimana yang diamanatkan oleh Raja Sisingamangaraja ke-12 kepada Raja Mulia Nekospos sebagai pimpinan tertinggi daripada Parmalim generasi pertama. Parmalim sebagai penganut ajaran agama asli Batak Toba sekaligus representasi masyarakat Batak Toba kuno percaya bahwa asal usul kehidupan atau asal muasal kehidupan berawal dari negeri para dewa. Dibata Mulajena Bolon yang merupakan dewa utama, pemimpin negeri para dewa, menciptakan Dibata Asi-Asi dan Siliang-Liang Mandi. Dibata Asi-Asi adalah dewa yang berwujud burung. Dalam beberapa legenda sering disebut sebagai Manuk Patiaraja atau Manuk Hulam Jati. Sementara Siliang-Liang Mandi tadi adalah makhluk mitologi yang berfungsi sebagai perantara, pengantar pesan Dibata Mulajena Bolon kepada para penghuni negeri para dewa lainnya. Dibata Asi-Asi atau Manuk Patiaraja atau Manuk Hulam Jati tadi sering juga disebut sebagai istri Dibata Mulajena Bolon dikarenakan Dibata Mulajena Bolon menciptakan Dewa Batara Guru, Dibata Sori, dan juga Mangala Bulan melalui telur Manuk Patiaraja. Pada suatu ketika Manuk Patiaraja atau Dibata Asi-Asi tadi menghasilkan telur dengan ukuran yang sangat tidak biasa. Kemudian atas instruksi daripada Dibata Mulajena Bolon melalui Siliang-Liang Mandi tadi, Manuk Patiaraja
tersebut kemudian mengerami telur itu selama 1 tahun lamanya. Setelah 1 tahun, telur itu menetas dan keluarlah 3 orang bayi yang kemudian dikenal sebagai Debata Natulu atau Dewa Tritunggal. Mereka adalah Debata Batara Guru, Debata Sori, Debata Mangala Bulan. Setelah beranjak dewasa, kemudian Debata Mulajaya Nabolon memberikan 3 ruas bambu kepada Manukpati Raja tadi untuk dirami kembali selama 1 tahun lamanya. Setelah 1 tahun kemudian, bambu tersebut kemudian terbelah dan keluarlah 3 orang perempuan yang kemudian menjadi istri daripada para dewa yang 3 tadi. Setelah ketiga dewa tadi kemudian berumah tangga memiliki masing-masing istri, kemudian Debata Mulajaya Nabolon bersabda bahwa mereka harus menikahkan anak mereka dengan syarat putra daripada Batara Guru harus menikahi putri daripada Debata Sori, sementara putra daripada Debata Sori harus menikahi putri daripada Mangala Bulan, dan putra daripada Debata Bulan juga harus menikahi putri Batara Guru. Sistem kekerabatan ini harus dijaga dan tidak boleh dilanggar oleh siapa. Tibalah saatnya untuk Debata Mangala Bulan yang merupakan dewa ketiga tadi menikahkan anaknya kepada putri daripada Debata Batara Guru. Namun putri daripada Debata Guru paling bungsu yang bernama Si Borudea Parujar enggan untuk menerima pinangan daripada anak Debata Mangala Bulan, yaitu si Raja Odap-Odap, karena si Raja Odap-Odap ini memiliki paras tidak tampan. Dia digambarkan sebagai makhluk bentuk seperti kadal dan bersisik. Akibat daripada perjodohan ini antara si Raja Odap-Odap dengan si Borudea Parujar, maka si Borudea Parujar pun mencari akal bagaimana caranya untuk menghindari pernikahan tersebut. Kemudian si Borudea Parujar menemukan cara. Dia kemudian turun dari negeri para dewa akibat daripada perjodohan ini, yaitu perjodohan antara si Raja Odap-Odap yang berbentuk kadal bersisik tadi dengan si Borudea Parujar, putri bungsu daripada Debata Batara Guru ini. Si Borudea Parujar pun mencari akal bagaimana caranya untuk menghindari pernikahan. Akhirnya si Borudea Parujar melarikan diri ke dunia para manusia yang dikenal dengan Banua Tonga, masih tidak berbentuk, hanya merupakan samudra luas, dengan alasan mencari benang pintalannya yang jatuh. Dengan bantuan Debata Mulajaya Nabolon, akhirnya bumi pun dibentuk sedemikian rupa sehingga layak untuk ditinggali. Setelah bumi terbentuk dan layak untuk ditinggali, si Borudea Parujar pun semakin betah tinggal di bumi dan jauh dari negeri para dewa. Tentu motif utamanya adalah menghindari si Raja Odap-Odap dan pernikahan yang telah disiapkan untuknya selama mungkin. Namun dengan begitu banyak usaha dan bujukan yang telah dilakukan oleh Debata Batara Guru dan Debata Mulajaya Nabolon untuk membujuk si Borudea Parujar balik ke negeri para dewa dan tidak membuahkan hasil, maka Debata Mulajaya Nabolon akhirnya mengirim si Raja Odap-Odap ke bumi yang telah diciptakan oleh si Borudea Parujar tadi. Ketika si Borudea Parujar menyadari bahwa si Raja Odap-Odap telah menyusulnya ke bumi, kemudian dia meminta kepada si Leang-Leang Mandi untuk menjemputnya kembali ke negeri para dewa. Namun karena Debata Mulajaya Nabolon telah mengetahui bahwa tujuan utama daripada si Borudea Parujar ini adalah meninggalkan si Raja Odap-Odap dan menghindari pernikahan yang telah disiapkan dengannya dengan alasan rindu kepada orang tuanya tadi, maka Debata Mulajaya Nabolon pun akhirnya menolak keinginan tersebut dan menghukumnya untuk tetap tinggal di bumi. Si Borudea Parujar pun akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dan takdir telah ditentukan. Dia pun menerima si Raja Odap-Odap menjadi suaminya. Mereka menikah dan kemudian mengandung, dan setelah itu lahirlah anak pertama mereka. Namun sayangnya anak pertama mereka ini tidak berbentuk, hanya berupa gumpalan daging saja
tidak memiliki kaki dan tidak memiliki tangan. Atas perintah Dewata Mula Jena Bolon, gumpalan daging tersebut akhirnya dikubur. Rambutnya menjadi tanah liat, tulangnya menjadi bebatuan, darahnya menjadi magma dan pelekat bumi. Itulah yang menjadi penyempurna bumi ini untuk layak ditinggali. Setelah beberapa saat kemudian, si Boru Dia Parujar akhirnya mengandung kembali. Kali ini dia melahirkan 2 orang anak kembar yang sempurna, laki-laki dan perempuan. Kedua anak tersebut diberi nama si Raja Ihat Manisia yang laki-laki dan si Boru Ihat Manisia yang perempuan. Kedua anak tersebut diyakini sebagai manusia pertama yang lahir di Pusuk Buhit, lebih tepatnya yang membuka perkampungan di Cianjur mula-mula. Setelah kedua anak tersebut lahir, kemudian si Boru Dia Parujar dan juga si Raja Odap-Odap dipanggil oleh Dewata Mula Jena Bolon kembali ke negeri para dewa. Raja Ihat Manisia sepeninggal daripada si Boru Dia Parujar dan Raja Odap-Odap, kemudian Raja Ihat Manisia dan si Boru Ihat Manisia pun membentuk sebuah keluarga. Mereka dipercaya sebagai bapak dan ibu pertama manusia Batak. Dari perkawinan mereka lahirlah 3 anak, yaitu Raja Miok-Miok, Patundal Nabegu, dan si Aji Lapas-Lapas. Ketiganya berpencar ke seluruh penjuru bumi, dan tinggallah si Raja Miok-Miok di perkampungan Cianjur mula-mula. Raja Miok-Miok berketurunan dan memiliki anak yang bernama Eng Banua. Eng Banua kemudian memiliki 3 anak juga. Raja Ujung yang kemudian pindah ke Aceh, Eng Domia atau si Raja Bonang-Bonang yang kemudian meneruskan perkampungan Cianjur mula-mula, Raja Jau yang kemudian tinggal di Nias. Eng Domia kemudian berkeluarga dan kita tidak tahu secara pasti dia berkeluarga dengan siapa, namun kemudian Eng Domia berkeluarga, membentuk sebuah keluarga dan melahirkan, dan istrinya melahirkan Raja Tantan Dibata. Raja Tantan Dibata ini adalah ayah daripada si Raja Batak. Si Raja Batak menjadi sosok yang sangat kontroversial, fenomenal, dan juga sangat sentral karena dia dianggap sebagai orang pertama yang meletakkan dasar-dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip Habatahon atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Batak yang sampai sekarang masih kita jaga. Si Raja Batak sendiri secara harafiah bukan merujuk kepada seorang raja yang memimpin suatu kerajaan, namun dia disebut sebagai raja karena dia menjadi sosok yang sangat dihormati. Tidak ada buku sejarah, tidak ada catatan-catatan apapun yang bisa membuktikan bahwa pada tahun tersebut ada kerajaan yang bernama Kerajaan Batak. Tidak ada. Jadi pemberian gelar atau nama raja tersebut kepada Raja Batak itu adalah sebuah gelar kehormatan saja karena beliau dianggap sebagai orang pertama yang menerapkan atau yang membentuk dan meletakkan prinsip-prinsip Batak yang sampai sekarang masih bisa kita jalankan dan nikmati. Berkaitan dengan subsuku lainnya, apa hubungannya suku Batak Toba, subsuku Batak Toba dengan subsuku Batak lainnya? Ada beberapa versi yang mengatakan bahwa sebenarnya subsuku Batak tersebut berasal dari keturunan si Raja Batak yang kemudian merantau membuka perkampungan-perkampungan baru dari Cianjur mula-mula yang tadi mereka berawal dari Cianjur mula-mula, kemudian membuka perkampungan-perkampungan baru mengelilingi Danau Toba. Itulah sebabnya ke negeri Batak, suku Batak manapun kita merantau, dengan bertemu dengan marga apapun di luar subsuku Batak Toba misalnya, maka kita akan selalu bisa menemukan padanan marga di subsuku tersebut. Demikian asal-usul orang Batak yang bisa kita runutkan dari perspektif kepercayaan masyarakat setempat, yang lebih tepatnya adalah dari sudut pandang Parmalim. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada, terlepas dari suku manapun Anda berasal. Perlu saya tekankan bahwa video ini dibuat bukan untuk mendiskreditkan atau mengglorifikasi salah satu kepercayaan.
bukan untuk melebih-lebihkan atau bukan untuk mengejek kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat sampai sekarang ini. Namun ini merupakan perspektif baru bagi kita untuk menambah wawasan kita dan juga untuk menghormati, untuk semakin menghormati budaya-budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana ungkapan orang Batak mengatakan, Rabbana poso nasu tubuan lata walau au naposo rope jala nasu uboto hata. Kalau misalkan ada perkataan-perkataan yang tidak pantas, tidak cocok, menyinggung beberapa pihak, saya minta maaf tentunya. Tidak ada niat untuk mendiskreditkan atau merendahkan pihak manapun dalam konten ini. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dan kita diskusikan tadi bisa bermanfaat untuk menambah wawasan, insight, dan perspektif kawan-kawan semuanya. Tentu video ini dibuat bukan untuk mengglorifikasi atau bukan untuk mendiskreditkan salah satu pihak, salah satu kepercayaan, terutama di sini tadi kita bahas tapar maling bukan, tapi di sini kita perlu untuk menambah perspektif kita tentang keyakinan-keyakinan di luar keyakinan kita. Mari kita tetap jaga kebersamaan, kita tetap jaga keutuhan, kita rawat keindahan dalam persatuan.